Baik, terima kasih Kak Lilik dan teman-teman atas waktu yang diberikan untuk saya boleh mempresentasikan hasil final project dari mata kuliah Sistem Informasi Geografi Pariwisata. Saya Karamakro Tomiatoda, NIM 73 2019, akan mempresentasikan arti story maps dengan judul Amazon Van Borneo dengan subjudul yaitu Witnessing the Pittswan Forest. Baik, untuk masuk lebih lanjut, memahami apa sih maksudnya Amazon Van Borneo, apa sih kaitannya dengan Amazon yang ada di Brazil begitu, apakah ada kesamaan atau ada hubungan keluarga begitu antara Amazon dari Borneo dan Amazon di Brazil begitu. Nah, mari kita simak kenapa dia disebut sebagai Amazon Van Borneo. Nah, sebelumnya berbicara terkait dengan Amazon Indonesia itu tidak terlepas dari Pulau Kalimantan dan secara khusus adalah Taman Nasional Sebangau. Nah, teman-teman, Taman Nasional Sebangau itu merupakan hutan belantara, bisa dikatakan sebagai rumah bagi beragam spesies reptil yang ada di Kalimantan, terutama Kalimantan Tengah ya teman-teman. Nah, Taman Nasional Sebangau ini merupakan lokasi konservasi, lokasi ekowisata juga, terutama untuk melihat langsung satwa liar yang ada di Pulau Kalimantan, terkhusus Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, untuk lebih kenal lagi, di mana sih Taman Nasional Sebangau, di mana sih Amazonnya Borneo atau Amazonnya Indonesia itu? Nah, Amazon Van Borneo atau Amazon Kalimantan atau Amazonnya Indonesia itu terletak di Pulau Kalimantan, terkhusus di Provinsi Kalimantan Tengah. Sini saya kasih icon tanda pin begitu ya dari bentuk orangutan. Jadi Taman Nasional Sebangau itu saya jelaskan lagi bahwa Taman Nasional Sebangau itu salah satu taman nasional yang terletak di Kalimantan Tengah. Secara administratif dia dibagi di dalam 3 kawasan. Yang pertama itu ada terletak di Kabupaten Katingan, kemudian Kabupaten Pulang Pisau, dan yang terakhir adalah Kota Palangkaraya. Lebih tepatnya di kawasan Kereng Bangkirai. Kereng Bangkirai itu di sini teman-teman yang saya kasih pin orangutan ini ya. Nah, mari kita simak lebih lanjut terkait dengan Taman Nasional Sebangau ini sebenarnya salah satu kawasan pelestarian rawa gambut terbesar di Indonesia. Berarti paling besar di Indonesia. Perlu digarisbawahi, Taman Nasional Sebangau ini merupakan salah satu kawasan pelestarian rawa gambut terbesar di Indonesia. Berarti kalau terbesar di Indonesia ada yang lebih besar lagi. Terbesar di dunia di mana? Terbesar di dunia itu ada di Greenland. Hanya saja komponen yang membentuk gambut itu berbeda antara Greenland dan Kalimantan. Ada perbedaan, tetapi dia sama-sama lahan gambut. Nah, selain itu juga, kalau kita mau melihat secara hukum, begitu, berdasarkan tugas fungsi pokoknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, itu dikatakan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem terkait dengan Taman Nasional Sebangau itu yang pertama ada perlindungan sistem penyangga kehidupan. Ini yang pertama, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati serta ekosistemnya. Nah, mungkin perlu saya perjelas lagi ya, karena ini sebenarnya Undang-Undang Nomor 5 ini dibuat tahun 1990, jadi bahasanya EYD-nya sekarang kan kita menggunakan PUEB ya, teman-teman. Jadi sekarang itu bahasa pengawetan itu sebenarnya bisa kita artikan sebagai pelestarian yang berkelanjutan. Jadi Sustainable Development Goals gitu ya. Berkaitan dengan bagaimana sih Taman Nasional Sebangau ini sebagai salah satu kawasan konservasi itu bisa terus berkelanjutan. Itu maksud dari kata pengawetan di sini. Jadi bukan taman itu diawetkan, dimuseumkan, itu bukan seperti itu maksudnya. Nah, sebelum didaulat menjadi Taman Nasional Sebangau pada tahun 2004, jadi dulu sebelum tahun 2004 itu bukan Taman Nasional Sebangau namanya.
Jadi itu hanya hutan liar yang kaya akan kawasan gambut. Nah, setelah dia ditetapkan, eh, maksudnya sebelum dia ditetapkan sebagai kawasan taman nasional, lahan kawasan Taman Nasional Sebangau ini adalah kawasan HPH. Apa itu HPH, teman-teman? HPH itu adalah eh, hak pengusahaan hutan. Jadi dulu kalau kita sering ya, saya dulu waktu TK, SD sering kalau ke Taman Nasional begitu atau ke kawasan orangutan, Borneo Orangutan Survival Foundation, mereka selalu menyerukan terkait dengan tebang pilih. Nah, konsep tebang pilih itu sudah nggak berlaku lagi untuk Taman Nasional Sebangau. Tidak berlaku karena banyak terjadi kecurangan-kecurangan. Pokoknya semuanya ditebang aja gitu. Nah, setelah itu pembalakan liar pun merajalela. Jadi sebenarnya dari tahun 2003 sampai tahun 2005 itu kalau teman-teman baca koran, wah di Kalimantan Tengah itu koran Kalteng Pos atau Palangka Pos itu selalu beritanya setiap bulan ada kasus penangkapan penebangan liar atau illegal logging. Jadi mereka transmigran itu yang mencuri pohon-pohon dari Kalimantan itu ditangkap gitu oleh polisi hutan. Saya dulu ingat cerita paman saya, karena paman saya dulu kepala polisi hutan, mereka pernah kalau bahasa orang timur tuh baku tembak begitu ya dengan mereka pihak yang melakukan pembalakan liar itu, karena memang hutan itu pada saat itu memang HPH, tapi harus yang dijalankan adalah tugas fungsi untuk melakukan tebang pilih. Setelah ditebang itu harus ditanam lagi, reboisasi. Jadi tebang pilih, kamu menebang yang besar, kamu harus menanam juga yang masih kecil, jangan ditebang. Itu fungsi dari tebang pilih, fungsi lahan dari HPH, teman-teman. Nah, untuk lebih kenal lagi, kita coba mengenal ya biodiversity dari Taman Nasional Sebangau. Nah, Taman Nasional Sebangau ini, teman-teman, merupakan kawasan ekowisata, terutama untuk melihat langsung, teman-teman bisa melihat satwa liar berdasarkan data penelitian, berdasarkan kumpulan-kumpulan pengamatan yang dilakukan oleh pihak Taman Nasional Sebangau, dan juga adalah teman-teman dari LSM asing, seperti Borneo Nature Foundation dan Borneo Orangutan Survival Foundation, mereka menemukan bahwa ada 54 spesies ular yang ditemukan di Taman Nasional Sebangau maksudnya. Selain itu juga ada 15 jenis mamalia dan 182 jenis burung. Teman-teman bisa bayangkan betapa kayanya sebenarnya dari kawasan Taman Nasional Sebangau. Sebenarnya sebelum dilakukan riset tuh ada banyak hewan-hewan yang sudah punah begitu ya. Nah, orangutan berada di satu level di bawah tingkat kepunahan. Makanya sekarang kan banyak kita menyerukan bagaimana cara kita menjaga supaya ekosistem dari orangutan itu terus terjaga. Keberlanjutan untuk mereka tetap melakukan reproduksi itu tetap terjaga. Karena orangutan berada satu level di bawah tingkat kepunahan. Nah, ini yang perlu menjadi catatan sebenarnya kalau kita mau membicarakan terkait dengan hutan Kalimantan. Karena akhir-akhir ini banyak sekali kasus terkait dengan illegal logging, pengalihan fungsi lahan, dan sebagainya. Bahkan kasus-kasus perusahaan yang mengambil lahan atau tanah adat atau kawasan-kawasan konservasi, itu banyak sekali kasusnya di Kalimantan. Nah, dari itu, berdasarkan website resminya Taman Nasional Sebangau, itu dikatakan bahwa terdapat banyak jenis ular viper. Nah, kalau ular viper tuh ini teman-teman, yang saya kasih foto ini tuh ular viper. Jadi bentuk kepalanya tuh segitiga gitu ya. Terus sanca dan ular hijau. Ini viper tapi dia berwarna hijau gitu ya. Nah, terus viper atau Viperidae adalah salah satu ular paling berbisa di dunia. Teman-teman bisa bayangkan, ular paling berbisa itu banyak sekali ditemukan di Amazonnya Indonesia atau Amazonnya Borneo, Kalimantan. Nah, dikatakan juga bahwa biasanya ular ini bertengger ya, bahasanya bertengger karena dia melilitkan badannya seperti mencengkram dari ranting pohon itu, sama seperti burung. Dia makanya disebut bertengger di batang pohon dengan ketinggian 1-2 meter dari permukaan sungai. Jadi sungai itu
kalau kita masuk ke kawasan sungai di Kalimantan itu seringkali ada labirin-labirin reptil, jalur labirinnya reptil gitu ya. Jadi di atas sungai itu pasti ada pohon yang seperti membentuk satu ruang begitu labirin. Nah, mereka tuh ada di ranting-ranting itu sekitar 1 sampai 2 meter dari permukaan air sungai. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman penasaran kenapa sih disebut sebagai Amazonnya Indonesia, kayak ini banget ya, apa sih namanya, kayak bisa dikatakan terlalu hektik banget gitu ya, atau terlalu uh, lebay begitu karena kita memberikan kata Amazonnya Indonesia begitu ya. Nah, uh, Taman Nasional ini sebenarnya sebelum kita mengenal kenapa dia disebut sebagai kawasan yang dicap sebagai Amazonnya Indonesia atau Amazonnya Kalimantan, dia memiliki kawasan lahan yang besar, kurang lebih sama seperti Amazon. Dia memiliki lahan sebesar 568.700 hektar. Ini merupakan kawasan ekosistem rawa gambut yang terbentuk dari jutaan tahun lalu. Jadi kenapa dikatakan sebagai rawa gambut yang terbentuk jutaan tahun lalu? Gambut itu sebenarnya kumpulan-kumpulan hewan atau kumpulan-kumpulan tanaman lumut yang sudah tertumpuk selama berjuta-juta tahun lalu, sehingga dia membentuk seperti spons dan memiliki daya serap yang tinggi terhadap air, begitu ya. Nah, sebelum masuk ke kenapa sih dia disebut sebagai Amazon Indonesia, ada istilah lain juga, yaitu adalah Sungai Koran. Nah, kan dia itu disebut sebagai Sungai Koran ada 2 alasan. Yang pertama, Sungai Koran itu karena dia memiliki kadar tanin yang tinggi. Dari gambut itu menyebabkan dia warnanya mengikuti warna gambut. Karena tanin dari gambutnya itu tinggi, sehingga dia mempengaruhi warna dari air sungainya itu. Jadi bukan kotor, tapi karena taninnya tinggi. Nah, disebut sebagai Sungai Koran karena yang kedua adalah kebiasaan orang Dayak, terutama orang Kalimantan. Mereka selalu hasil dari mereka mencari ikan di sungai untuk terus dapat pangan yang berkelanjutan. Mereka membuat ikan asin biasanya atau ikan kering. Nah, ikan asin atau ikan kering ini supaya mereka bisa santap tidak terlalu asin, jadi mereka merendam ikan asin itu dengan koran supaya dari kandungan korannya itu tadi dia meluruhkan keasinan-keasinan atau kandungan-kandungan garam dari daging ikannya itu tadi. Nah, air dari koran dan ikan asin itu berwarna persis sama seperti air sungai yang ada di Kalimantan, terutama Sungai Sebengau ini, seperti banyak kandungan tanin. Ada 2 alasan. Tadi karena taninnya tinggi, terus kebiasaan masyarakat Dayak kalau ada koran mereka fungsikan untuk mengurangi atau meluruhkan kadar garam dari ikan itu supaya mereka tidak terlalu asin untuk menyantap ikan yang sudah mereka keringkan begitu. Nah, Taman Nasional Sebangau ini disebut sebagai Amazonnya Indonesia juga didukung dari biodiversity-nya tadi ya, sudah saya jelaskan sebelumnya, itu juga menjadi bahan untuk orang bisa istilah Amazon itu bisa dipakai begitu, bahkan sebenarnya ini istilahnya lahir dari peneliti-peneliti asing ya, karena orang Kalimantan ya tidak tahu menahu dengan kondisi geografisnya mereka. Ini kan istilahnya orang asing sebenarnya Amazon Indonesia itu. Nah, di Taman Nasional ini juga sayangnya tidak memiliki ikan piranha ya. Kalau Amazon kan ikan piranha, tapi jangan salah, kalau di Taman Nasional Sebangau ini ada sejenis ikan, dia termasuk juga ikan predator. Tapi predator yang lebih berbahaya di sana sebenarnya adalah selain dari buaya juga ada reptil seperti ular itu tadi. Tapi kalau kita mau membandingkan antara Amazon yang benar-benar ada di luar negeri dan juga Amazon yang ada di Kalimantan ini, dia juga sama-sama memiliki ikan predator. Kalau di luar negeri itu di Sungai Amazonnya ada ikan piranha yang bisa
menjadi predator begitu ya. Nah, kalau di Kalimantan itu ada ikan toman namanya, yang sama berbahayanya dengan ikan piranha. Mereka sama seperti ikan piranha berkoloni begitu ya. Ikan ini predator unggulan, ikan predator unggulan maksudnya di setiap lahan rawa gambut di Kalimantan. Untuk lebih jelasnya bagaimana sih ikan toman itu? Nah, ini kalau bahasa Inggrisnya itu ada yang disebut sebagai giant snakehead, red snakehead gitu ya. Giant snakehead atau red snakehead. Ini adalah salah satu perawakan dari ikan tersebut. Nah, ikan toman ini atau giant snakehead atau red snakehead ini sebenarnya walaupun dia ikan predator, tapi juga sebagai santapan khas dari Kalimantan sendiri ya. Jadi saya kalau pulang ke Kalimantan pasti yang saya cari adalah ikan toman kalau tidak ikan gabus karena mereka sama satu family ya, antara ikan gabus dan ikan toman itu sama satu golongan saja mereka. Nah, yang sedikit membingungkan adalah ketika saya kuliah itu di Jogja dan juga di Salatiga ini, justru ikan toman ini dijual. Ini yang saya bingung, dan dimasukkan ke dalam akuarium. Kalau di Kalimantan itu banyak sekali di kali-kali begitu, di selokan-selokan, dan itu cenderung untuk dimakan, dan aneh saja kalau kita masukkan ke dalam akuarium. Jadi saya sedikit tertawa begitu melihat orang di sini malah menjual itu dan harganya mahal begitu. Sedangkan kalau di Kalimantan ini jadi bahan santapan. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara tadi di awal, saya sedikit menyinggung terkait dengan permasalahan yang dihadapi terkait dengan bagaimana sih kawasan konservasi ini tuh bisa terus dilestarikan. Nah, ini saya menulis subjudul yang namanya adalah Behind Forest God. Kalau tadi saya singgung HPH dan juga singgung terkait dengan pendaulatan kawasan Sebangau itu sebagai kawasan taman nasional. Nah, ini saya sedikit memperjelas lagi, tahun 2003 itu sebenarnya marak sekali pembalakan hutan ya, pembalakan liar. Hingga dengan tahun 2005. Puncaknya itu tahun 2005 tuh banyak sekali teman-teman kasus-kasus pembalakan hutan. Jadi kalau dulu teman-teman belajar IPS di SD begitu ya, ilmu pengetahuan sosial, mohon maaf, IPA begitu ya, ilmu pengetahuan alam, di situ ada peta Kalimantan perbandingan tahun 2000, 2003, 2005 itu hutannya warna hijau di peta itu berkurang ya, ini karena tahun 2005 itu puncak. Bahkan sekarang pun sebenarnya kalau kita melihat kawasan hijau itu sudah berkurang sekali. Terlebih juga karena isunya bahkan Kalimantan mau dijadikan sebagai salah satu tempat untuk pemindahan ibu kota. Itu juga pasti akan lebih mengurangi lagi kawasan hijau yang ada di Kalimantan. Nah, berdasarkan ini, permasalahan ini, Universitas Palangkaraya membentuk yang namanya LLG, dulu namanya LLG, dan sekarang udah dilengkapi dengan UPP LLG, Laboratorium Lahan Gambut, Simtrop. Saya rada lupa Simtrop itu bahasa Inggris, kalau tidak salah singkatan bahasa Inggris, susah singkatannya, saya tidak mencantumkan di sini. Unit pelaksana tugas Laboratorium Lahan Gambut. Ya, Simtrop tuh kependekan dari bahasa Inggrisnya Laboratorium Lahan Gambut, teman-teman. Nah, ini sebenarnya juga bukan hanya Universitas Palangkaraya, sebenarnya itu juga ada Borneo Nature Foundation, bekerja sama dengan Taman Nasional Sebangau. Kalau tidak salah juga waktu itu ada Kyoto University, itu ya dari Jepang. Kenapa sih Jepang juga prihatin terkait dengan bagaimana cara kita untuk menjaga pelestarian lahan gambut? Karena di Jepang tuh sebenarnya terdiri dari banyak lahan gambut dulunya. Tapi karena fungsi tanahnya itu ketika mereka ingin bercocok tanam, mereka bakar, akhirnya lahan gambut itu berkurang karena dibakar itu tadi. Dan teman-teman bisa tahu bahwa kalau teman-teman ke Jepang, gambut mungkin sekecil tangan ini, kalau tidak salah penjelasan dari salah satu dosen Universitas Palangkaraya yang memberikan kuliah waktu itu, di Jepang itu hanya sebesar telapak tangan saja, itu pun ditaruh di museum. Nah, ini kenapa kita perlu menjaga yang namanya lahan gambut terbesar di Indonesia, terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Kalau Jepang sudah
sudah nggak bisa lagi karena mereka melihat lahan gambut ya hanya di museum saja. Nah, sangat memprihatinkan sebenarnya. Nah, dari situ terbentuknya ini tuh untuk memfokuskan pada patroli pemantauan kebakaran lahan, ya, perburuan dan juga deforestasi di kawasan laboratorium alam hutan. Bukan hanya di kawasan ini juga, sebenarnya di setiap kawasan hutan itu juga mereka turut membantu. Ini tadi sudah saya jelaskan juga di awal sebelum didevelop menjadi Taman Nasional, dia merupakan hutan produksi yang dikelola beberapa HPH, hak pengusahaan hutan, pembalakan liar. Gitu. Pembalakan liar merajalela usai berakhir izin HPH, ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan small research and edu trip. Ini pengalaman saya juga, pengalaman menarik saya rasa karena tidak semua warga Kota Palangkaraya bisa masuk ke kawasan ini, ya, kawasan konservasi untuk penelitian ini. Karena ini dijaga ketat gitu, ya. Nah, saya dan teman saya berempat begitu, ya, terpilih mewakili sekolah dan kumpulan siswa SMA yang ada di Palangkaraya untuk ikut dalam small research and edu trip. Ini foto terakhir, ini kalau tidak salah fotonya dari almarhum Pak Yusrum Jagau selaku ketua LLB waktu itu. Ini foto tahun 2018. Kita melakukan ini tahun 2018, 3 tahun setelah kebakaran lahan hebat di Kalimantan Tengah. Teman-teman bisa bayangkan tahun 2015 itu puncak kebakaran lahan, ya. Puncak dari kebakaran lahan, jarak 1 meter pun kita nggak bisa lihat. Jadi semua itu matahari nggak kelihatan, semuanya itu kuning sekali. Jadi menderitanya kita di Kalimantan tuh kalau musim kemarau. Jarak, bayangkan, saya mau mengambil sendal saja di teras rumah itu belum tentu kelihatan karena asapnya itu begitu mengepul dan asapnya itu membuat pandangan itu menjadi kuning begitu, ya. Dan pernafasan terganggu. Kalau sekarang orang banyak meninggal karena COVID, banyak menggunakan masker karena COVID, kita kalau di Kalimantan itu pasti setiap tahun pasti ada yang namanya kebakaran lahan. Banyak juga yang terkena ISPA dan sudah pasti terbiasa 4-5 bulan kita menggunakan masker di sana. Itu. Nah, selanjutnya ini ada rel kereta mini Taman Nasional Sebangau. Ini kalau tidak salah berdasarkan pengalaman saya waktu ikut small research itu dikatakan bahwa ini adalah hasil dari hibah LSM asing. Kalau tidak salah Pak Yusrum waktu itu mengatakan dari Jerman, ya, yang mengusahakan juga bersama dengan Sintrop, Borneo Nature Foundation, dan stakeholder lainnya yang berminat untuk memiliki minat khusus untuk sama-sama menjaga kawasan konservasi ini. Gitu. Kalau ini sebenarnya kayunya itu kayu ulin, ya. Jadi walaupun dia terendam air, dia semakin kuat kalau kena air, ya. Jadi ini kita masuk ke dalam kurang lebih 10 menit, 10-15 masuk dalam pakai rel kereta. Kiri kanan ini rawa, teman-teman. Jadi daya tampung dari kereta mininya itu sebenarnya 5-6 orang, dan itu harus berpegangan kuat karena kalau kita tidak berpegangan kuat kita bisa jatuh ke kawasan rawa. Nah, ini menaiki kereta mini, sedikit ke dokumentasi waktu kami melakukan small research. Ini saya bersama dengan tiga teman saya menaiki kereta mini menuju pulau kecil di Taman Nasional Sebangau. Ini pengalaman yang luar biasa bagi saya karena ini pengalaman pertama saya menaiki kereta sebelum saya naik kereta yang benar-benar sungguh kereta di Pulau Jawa gitu, ya. Nah, ini keretanya itu memiliki daya tampung 5-6 penumpang, terus juga dia memiliki kecepatan 20 km per jam dengan bantuan dorongan dari mesin generator. Jadi dia didorong oleh mesin generator untuk mengantar, makanya dia kecepatannya cuma 20 km per jam, teman-teman. Nah, selanjutnya menyusuri Sungai Taman Nasional Sebangau. Nah, bagi teman-teman sebenarnya kalau mau melakukan edu trip atau berwisata di kawasan Taman Nasional Sebangau itu sebenarnya banyak sekali peraturan yang harus teman-teman isi. Dan yang lebih sering yang melakukan ekowisata di sana itu adalah teman-teman peneliti dari luar negeri.
Jadi orang luar negeri justru lebih tahu terkait dengan kawasan ini karena memang mereka bisa dikatakan karena peneliti mereka juga berhak untuk masuk, tetapi kalau masyarakat lokal tidak memiliki kepentingan, tidak dipersilakan masuk, siapa tahu terjadi lagi pembalakan liar atau untuk menghindari penembakan liar terhadap satwa-satwa liar yang ada di kawasan Taman Nasional Subangau. Nah, untuk itu ada tersedia satu atraksi untuk teman-teman bisa menyusuri sungai, walaupun tidak semua sungai di Taman Nasional Subangau teman-teman bisa susuri. Jadi kita dari bandara itu kurang lebih 15 menit ya. Dari bandara Cilikriwut, Kota Palangkaraya itu berangkat ke Pelabuhan Kerengbangkirai. Ketika sampai di Pelabuhan Kerengbangkirai itu teman-teman bisa memilih karena di sana tersedia banyak klotok ya atau kapal atau perahu mini yang bisa mengantarkan teman-teman untuk menyusuri sebagian kecil dari sungai di Taman Nasional Subangau. Ini teman-teman bisa juga melihat burung, melihat ular, melihat satwa-satwa liar di sana. Nah, biaya untuk penyewaan perahunya itu dikenakan 500.000 per perahu, teman-teman. Ini sudah termasuk satu perahu itu 5 orang, maksimal 5 orang, ditambah satu nahkodanya sekaligus dia sebagai pemandu. Nah, harga itu termasuk untuk 5 orang, untuk satu pemandu sekaligus pengemudi perahu yang akan memandu kepada teman-teman. Gitu ya. Nah, selanjutnya juga saya tidak menyantumkan paket di sini karena sebenarnya tidak ada paket, belum resmi begitu ya. Ada sih ada tapi tidak resmi karena kalau kita mau mengacu pada Taman Nasional Subangau itu hanya boleh yang ini, yang teman-teman datang ke sana, Pelabuhan Kerengbangkirai, lalu teman-teman datang untuk menyewa perahu dan menyusuri sungai di Taman Nasional Subangau. Penutup dari saya ada pepatah yang sering terdengar di Kalimantan. Sungai tenang tanpa arus jauh lebih menghanyutkan. Sekian dari saya. Terima kasih Kak Lilik dan teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan.